Empat orang murid yang bernama Fauziah, Sofia, Khofifah, dan Sifa tergabung dalam satu kelompok untuk mengerjakan tugas podcast bahasa Inggris. Namun dalam pengerjaannya, mereka memiliki permasalahan pada waktu pengerjaan tugas. Lalu, bagaimanakah cara mereka mengatasi permasalahan waktu tersebut? Pagi hari di dalam kelas, mereka berdiskusi untuk mengerjakan tugas kelompok bahasa Inggris bersama. Guys, kira-kira kapan nih kita mau take video buat tugas podcast bahasa Inggrisnya? Kan deadline tugas itu tinggal 5 hari lagi ya? Gimana kalau misalnya hari soal naskah kita juga belum selesai kan? Iya, belum selesai. Aku juga baru ngerjainnya sedikit karena dari kemarin ada rapat OSIS. Aku juga lagi persiapan buat sampai pramuka, jadi naskahnya belum aku lihat lagi. Berarti belum ada progres lagi dong itu naskahnya. Kalau naskahnya belum ada progresnya, gimana kalau kita take videonya? Oke, kapan nggak hari ini? Kita setelah pulang sekolah, kita kerja kelompok buat nulisin naskahnya gimana? Aku bisa. Nggak bisa, soalnya aku ada rapat buat kegiatan pramuka. Gimana kalau besok aja? Aku usahain deh. Bener ya, besok. Soalnya kan ini tugas bersama, jadinya harus ngerjain bareng-bareng. Kalau sendiri tuh nggak mungkin. Nah, iya tuh betul juga, soal tugas ini kan juga masuk yang harusnya harus diprioritaskan sih ya. Ya aku tahu kok, maaf ya, aku jadi nggak hafal tugas kita. Aku juga lagi bingung nih gimana cara manajemen waktunya untuk tugas juga kegiatan OSIS. Iya, aku juga gitu kok Sof, kadang suka lupa sama prioritas tugas sekolah. Maaf ya guys, aku usahain besok deh. Setelah jam pulang sekolah, Fauziah dan Khofifah pergi menuju ruang BK untuk meminta bantuan kepada guru BK. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Boleh silakan duduk. Saya mau duduk di mana? Sini aja. Ya Bu. Oke, saya izin duduk ya. Apakah duduknya nyaman? Sudah Bu. Oke, baik. Kalau boleh tahu namanya siapa dan dari kelas berapa? Nama saya Fauzia Bu, tapi biasa dipanggil Zia. Saya dari kelas 11A Bu. Kalau nama saya Khofifah Bu, saya juga sama seperti Zia dari kelas 11A. Baik, Fauzia dan Viva ya. Enaknya Ibu manggilnya siapa ya? Zia saja Bu kalau saya. Saya juga Viva saja. Oh oke, berarti Zia dan Viva ya dari kelas 11A. Kalau boleh tahu ada keperluan apa ya? Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Kami datang ke sini ingin berkonsultasi dengan Ibu. Iya Bu, kami datang ke sini mau minta arahan dan bimbingan Ibu. Baik, berarti Zia dan Viva ingin melakukan layanan konsultasi ya. Sebelumnya apakah pernah melakukan layanan konsultasi? Belum. Ini pertama kali kami melakukan layanan konsultasi. Iya, betul. Oke, baik. Berarti kalau begitu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya apakah itu layanan konsultasi. Baik, kalau begitu Ibu jelaskan terlebih dahulu ya apa itu layanan konsultasi. Jadi layanan konsultasi adalah layanan yang diberikan kepada pihak kedua untuk membantu pihak ketiga. Dan di sini Zia dan Viva adalah pihak kedua atau disebut sebagai konsulti yang akan membantu pihak ketiga. Terus layanan ini bertujuan untuk membantu permasalahan dari pihak ketiga. Lalu kemudian kita juga ada fungsi yang pertama itu ada fungsi pemahaman, yang dimana nanti fungsi pemahaman ini akan membantu klien untuk memahami dirinya sendiri. Terus ada fungsi pengentasan yang dimana akan menyelesaikan permasalahan dari pihak ketiga yaitu si klien. Terus yang ketiga itu ada fungsi pengembangan yang akan membantu mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh klien dari bimbingan yang diberikan oleh konselor. Kemudian ada asas juga, kami ada asas kerahasiaan yang dimana akan merahasiakan informasi yang diberikan dari konsulti kepada konselor. Terus ada juga asas kemandirian yang dimana
Kemudian ada asas kerahasiaan yang dimana saya sebagai konselor akan menyimpan rahasia yang diberikan oleh konsulti. Dan kedua, ada asas kemandirian yang akan membantu diri klien untuk menyelesaikan permasalahannya. Ada asas kesukarelaan yang dimana konsultasi dilakukan secara sukarela baik dari pihak klien atau pihak konsulti dan konselor secara sukarela untuk membantu. Saya akan menyampaikan kontrak konsultasi di sini berdurasi selama 30 menit. Nah, sebelumnya saya akan membacakan janji konselor terlebih dahulu. Saya dengan Umum Kalisa berjanji akan menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan informasi yang diberikan oleh klien maupun pihak lain yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Penjelasan Ibu yang sudah berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas? Jadi sudah jelas. Oke, baik. Berarti kita akan memulai layanan konsultasinya. Tapi sebelum kita memulai layanan konsultasi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mari kita mulai layanan konsultasi. Boleh silakan ceritakan apa yang mau kalian ceritakan. Jadi gini Bu, kami tuh satu kelompok dengan Sofia dan Siva. Kita memiliki tugas podcast bahasa Inggris yang deadline-nya tuh mepet sekali Bu, tinggal 5 hari lagi, cuma tidak ada progresnya sama sekali. Iya Bu, jadi tadi itu kita sempat diskusi ya Bu buat take video dan tapi mereka tuh ada kendala terus Bu. Kita bahkan naskahnya pun belum selesai Bu. Jadi sampai saat ini pun progresnya stuck di situ aja, belum selesai lagi. Baik, kalau begitu kalau Ibu boleh tahu apa ya kendalanya dari Siva dan Sofia? Kendala di mereka tuh nggak bisa nge-manajemen waktu Bu. Sofia sibuk organisasi, Siva sibuk pramuka, jadi tugas-tugas tuh jadi terbengkalai. Mereka lebih sibuk organisasi dibanding tugas sekolah. Mereka juga bilang suka keteteran antara tugas dan organisasi sih Bu. Berarti Sofia dan Siva itu ada kesulitan ya untuk manajemen waktunya antara organisasi sama tugas sekolah. Iya Bu, bener. Jadi mereka tuh juga pernah bilang kalau mereka tuh sulit banget untuk manajemen waktu. Jadi kami tuh kesini mau konsultasi kepada Ibu, ingin membantu mereka juga agar mereka bisa memanajemen waktu mereka antara organisasi mereka dan tugas-tugas mereka. Ibu paham, berarti kegiatan Sofia sama Siva kalau boleh tahu di organisasi tuh ikut organisasi apa ya? Dan kesibukannya apa sekarang? Kalau Sofia itu sibuk OSIS Bu, dia tuh lagi gencar-gencarnya banget buat proker. Sedangkan Siva itu ikut pramuka, dia lagi sibuk bersami Bu. Jadi dia suka lupa tugas gitu Bu. Terus juga saat ini keduanya tuh kadang pulangnya suka malam, jadi bentrok banget Bu sama jadwal kita berdua ya. Baik, berarti Sofia dan Siva ini memiliki kesibukan di organisasinya ya. Terus kalau Sofia itu ikut OSIS dan lagi sibuk banget sama prokernya, sedangkan Siva ini ikut kegiatan pramuka dan sibuk banget sama persaminya gitu. Terus mereka karena belum bisa manajemen waktu, jadi keteteran juga nih sama tugas kelompok bahasa Inggris kali ini ya. Iya Bu, benar sekali. Tugas kelompok kita tuh berdampak banget sama kegiatan mereka yang setiap kali kalau diajak ke jalan tuh ada kendala terus. Jadi progresnya nggak jalan kan Bu ya kalau gitu. Apakah Zia dan Viva terbebani dengan kesibukannya Sofia dan Siva? Kalau saya sih lebih takut tugasnya nggak selesai ya Bu. Saya juga bisa memposisikan diri saya di mereka. Saya berharap mereka bisa memanajemen waktu mereka dengan baik agar mereka nggak keteteran antara tugas sekolah dan tugas organisasinya. Karena kita berempat tuh teman baik Bu, teman dekat. Ya, saya pun gak merasa terbebani Bu. Seperti yang saya bilang kalau kita tuh takut tugas saya tuh nggak selesai tepat waktu. Karena kami berempat pun sering satu kelompok ya Bu. Kami berharap tuh mereka benar-benar
bisa memanajemen waktu mereka, karena selain kami juga teman-teman yang lain juga pernah sama dengan mereka. Kami tidak mau karena kesibukan mereka jadi dicap jelek oleh teman-teman yang lain gitu loh. Baik, Ibu paham. Berarti Zia dan Viva berharap nih Sofia dan Siva ini bisa memiliki manajemen waktu supaya mereka tuh nggak keteteran nih sama tugasnya sendiri, maupun tugas kelompok atau tugas individu. Seperti itu ya? Iya Bu, benar. Bagaimana ya Bu cara memanajemen waktu yang baik untuk mereka kira-kira? Ibu akan memberikan beberapa tips nih untuk manajemen waktu. Mungkin kalian bisa sampaikan nanti ke Siva dan Sofia ya. Baik Bu. Baik, Ibu akan memberikan beberapa tipsnya manajemen waktu. Yang pertama itu Zia dan Viva tuh bisa minta tolong Sofia dan Siva itu untuk mencari skala prioritas mereka. Nah, skala prioritasnya itu bisa dibuat dalam rentang waktu 1 minggu atau sebulan. Jadi misalnya nih hari ini kegiatan itu ngapain aja, di bulan ini tuh kegiatannya ngapain aja, itu ditandain di kalender dan masukin ke skala prioritas kalian sesuai sama deadline tugasnya. Nah, yang paling penting buat ingatin mereka adalah deadline tugas sekolah gitu. Terus yang kedua itu kalian bisa meminta Siva dan Sofia untuk membuat jadwal harian. Jadi dari skala prioritas itu mereka masukkan ke dalam jadwal harian mereka. Berarti hari ini prioritasnya apa? Misalnya ikut organisasi kah karena penting ada rapat ini, terus atau ke tugas sekolah yang deadline-nya sudah tetap. Jadi skala prioritasnya sesuai sama deadline tugasnya. Terus bisa juga buat deadline tugas itu dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya kayak tugas project ini nih, project yang besar gitu rame-rame, nah itu dibagi-bagi lagi tugasnya menjadi tugas-tugas kecil yang nanti lama-lamaan tuh tugasnya akan selesai. Terus tips yang ketiga ini mungkin bisa digunakan untuk manajemen waktu kelompok. Yang paling penting itu adalah dalam kelompok kalian harus bisa berkomunikasi. Nah, kalian komunikasi kan ke Sofia dan Siva, ajak mereka nih ngobrolin tentang tugas kelompok ini. Ajak mereka, ayo kita selesai tugasnya bareng-bareng karena ini kan tugas kelompok. Terus kalian bisa bikin list tugas yang harus kalian selesaikan. Dan list tugas ini nanti kalian bagikan nih sesuai sama kesepakatan bersama supaya tugas ini tuh juga adil. Jadi setiap orang punya job desk-nya masing-masing. Nah, dari job desk ini kalian bikin deadline dari setiap job desk-nya, kapan yang harus diselesaikan gitu. Itu akan membantu banget buat manajemen waktu tugas kelompok kalian gitu. Terus yang keempat, kalian bisa mengingatkan Siva dan Sofia tanpa menghakimi mereka. Misalnya Sofia bilang akan bisa bikin tag video di hari Selasa. Nah, kalian tuh udah sepakatin bilang kayak Sof, berarti kamu bisa ya tag video di hari Selasa. Jamnya berapa? Langsung disepakati supaya tidak bentrok dengan kegiatan di sekolahnya. Itu sih beberapa tips manajemen waktu yang mungkin ibu bisa berikan gitu. Wah, terima kasih banyak ya Bu tips manajemen waktunya. Nanti kami sampaikan ke Siva dan Sofia. Pasti berguna banget untuk mereka yang ikut organisasi. Sama-sama Zia, ibu juga senang sekali kalian berdua tuh sangat peduli terhadap Siva dan Sofia. Tapi kalian perlu ingat ya bahwa keputusan berubah itu tetap ada di tangan Siva dan Sofia. Tapi dengan dukungan kalian sebagai temannya pasti akan membuat mereka lebih terbantu. Ya Bu, pasti kami akan membantu semampunya, dan terima kasih Bu sudah mau mendengarkan kami dan berbagi tips tentang manajemen waktu. Sama Viva, kalau misalnya kalian masih ada kesulitan atau ada perkembangan, nanti kalian bisa datangi lagi ke menemui ibu lagi di ruang BK. Karena ruang BK ini terbuka untuk kalian kapan saja. Baik Bu. Baik Bu. Apakah masih ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak ada Bu. Udah cukup. Oke, baik. Kalau sudah cukup,
Sebelum kita mengakhiri sesi konsultasi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga tugas kalian bisa selesai tepat waktu. Semangat ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu, kami pamit dulu ya Bu. Oh iya Bu Eki. Selamat ya Bu. Iya Bu. Jalan ya. Iya Bu. Jangan. Zia dan Viva pun pulang dengan membawa solusi. Mereka berharap Sofia dan Siva bisa belajar mengatur waktu agar tanggung jawab sekolah dan organisasi bisa berjalan seimbang. Keesokan harinya, keempat anggota kelompok kembali berkumpul untuk membahas ulang rencana tugas mereka. Kali ini, suasana lebih tenang. Zia dan Viva memulai pembicaraan dengan membagikan hasil konsultasi mereka kemarin. Guys, kemarin aku sama Viva sempat ketemu Bu Kansa. Kita kemarin sempat ngobrol sama beliau tentang podcast kita ini, kesulitan yang kita hadapi belakangan ini, gimananya. Ya, jadi kita emang berniat buat bantu kalian biar kalian juga bisa membagi waktu itu. Kemarin kita Bu Hansa juga nggak cuma cerita tentang tugas kelompok kita, jadi Bu Hansa juga ngasih tips manajemen waktu yang baik biar kalian itu bisa membagi waktu kalian antara tugas dan organisasi dan waktu istirahat kalian gitu. Wah, aku penasaran banget tuh tips yang manajemen waktunya. Soalnya selama ini aku baru coba list tugas yang mau aku kerjain aja untuk hari ini, tapi itu nggak terlalu kerja di aku sih. Aku juga mau tahu dong tipsnya apa aja yang dikasih tahu sama Bu Kansa. Salah satu saran dari Bu Kansa itu kita coba bikin jadwal mingguan, jadi tahu kapan waktu kosong, kapan sibuk, jadi bisa bagi tugas sesuai waktu kita masing-masing. Ya, selain itu Bu Hansa juga ngasih saran buat bikin jadwal tugas harian yang lebih fleksibel biar kalian bisa tahu prioritas mana. Misalnya kalian harus kerjain tugas dulu atau bisa untuk organisasi atau waktu kalian kapan istirahat. Aku bakal coba tips yang pertama sih, kayaknya itu bakal lebih bekerja di aku juga karena berskala prioritasnya tuh selama 1 minggu, jadi aku bisa sesuai dengan nilai tugas. Tipsnya bagus sih, aku kadang suka lupa manajemen waktu untuk ngerjain tugas karena terlalu fokus di organisasi. Terus buat tugas kelompok kita bisa mulai dengan buat tentuin deadline-nya tiap bagian. Misalnya buat naskah kita tentuin kelarnya besok. Terus buat latihan bikin videonya itu hari Sabtu pagi. Nanti kita bisa bikin polling. Kita lihat di WhatsApp yang paling banyak dapat polling tuh kita pilih buat waktu yang paling pas kita lakuin tag video. Iya benar. Jadi biar sama-sama enak ya dan tugasnya bisa cepat selesai dan masing-masing tugas dari kita juga nggak menumpuk gitu. Jadi kalau kayak gitu sih bakal lebih ringan dan kita juga jadi tahu mana prioritasnya. Terus juga berjalan juga di kita. Makasih juga ya udah share tips dari Bu Kansa. Iya, makasih ya guys atas tipsnya. Aku bakal coba untuk manajemen waktu selama 1 minggu ke depan, dan aku akan memprioritaskan waktu sesuai dengan deadline-nya. Semangat ya. Makasih. Kita pasti selesai kok. Dari diskusi tersebut, mereka tidak hanya menemukan cara menyelesaikan tugas kelompok, tetapi juga menyadari pentingnya bisa memanajemen waktu dengan baik supaya dapat menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan kesehatan diri. Konsultasi bukan tanda kelemahan, tapi langkah awal untuk mengenal diri dan mencari solusi.